Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman ya. Kembali lagi di mata kuliah IMK dengan saya Ahmad Teres Kuliah. Tetap semangat di bulan puasa ini. Salam sehat. Ini pertemuan keempat kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang ragam dialog teman-teman ya. Kita mulai dulu sebelumnya. Oke, lanjut. Pertemuan keempat membahas tentang ragam dialog. Di sini pengertian dari ragam dialog adalah secara umum dialog adalah proses komunikasi antara dua atau lebih agen. Dalam dialog makna harus dipertimbangkan agar memenuhi kaidah semantis dan pragmatis. Sedangkan dalam secara IMK, dialog merupakan pertukaran instruksi dan informasi yang mengambil tempat antara user dan sistem komputer. Dalam dialog biasanya diartikan sebagai proses pertukaran komunikasi antara satu atau lebih proses pengambilan kaidah informasi dalam user dan sistem komputer. Tujuan ruang dialog ya tujuan ini dibuat ragam dialog pada IMK adalah untuk menyajikan dan mendiskusikan berbagai teknik dialog yang ada dan untuk mengidentifikasikan beberapa kekuatan dan kelemahan dari sistem teknik dialog yang akan disajikan. Beberapa sifat sistem ragam dialog yang pertama adalah inisiatif, yang kedua adalah keluasan, yang ketiga kompleksitas, yang keempat kekuatan, yang kelima adalah beban informasi. Inisiatif yang pertama kita bahas, penggunaan beberapa tanggapan dan prompt yang memberikan komputer masukan, perintah, atau parameter perintah. Inisiatif oleh komputer, pengguna memberikan tanggapan atas arahan dari komputer, definisi himpunan yang ditetapkan sebelumnya, contohnya yes atau no pada menu. Inisiatif oleh pengguna keterbukaan lebih luas, contohnya command line. Keluasan, pengguna mempunyai kesempatan melakukan customizing dan memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan. Kompleksitas, mengelompokkan dalam menerapkan model yang diinginkan, penggunaan ke dalam sistem hal yang dapat diperoleh dengan menggunakan hierarki atau ortogonalitas atau keduanya. Yang keempat, kekuatan jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Beban informasi dalam hal ini menitikberatkan pada penyajian informasi yang dihasilkan oleh komputer para pengguna agar menyampaikan informasi itu dapat berdaya guna dan beban informasi yang terkandung di dalam suatu ragam dialog seharusnya disesuaikan dengan aras pengguna. Karakteristik dari diagram dialog ada 6. Yang pertama konsistensi umpan balik, yang kedua, yang ketiga observabilitas, yang keempat kontrolabilitas, yang kelima efisiensi, yang keenam adalah keseimbangan. Yang pertama kita bahas adalah konsistensi. Sistem yang konsisten akan mendorong pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk kepada pengguna untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki untuk memahami perintah baru lengkap pada pilihan yang ada. Umpan balik atau feedback. Di sini ragam dialog jika pengguna melakukan kesalahan komputasi, maka komputer atau program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Tetapi pada program komputer yang tidak ramah, pengguna sering harus menunggu proses yang berjalan atau mungkin prosesnya sangat lama sekali, nge-lag gitu ya. Sementara pengguna tidak mengetahui proses, jadi kayak not responding, padahal sistem itu lagi bekerja, tapi kita nggak mau menunggu nih. Kadang-kadang Ctrl Alt Del and Tax, gitu ya. Sedang mencetak hasil, bahkan komputer sering hang tuh.
Oke, maka karena suatu sebab observabilitas sistem yang dikatakan mempunyai sifat observabilitas apabila sistem ini berfungsi secara benar dan nampak sederhana bagi penggunanya. Meskipun sesungguhnya pengolahan secara internal sangat rumit. Tuh. Selanjutnya kontrolabilitas merupakan kebalikan dari observabilitas. Ini merupakan berimplikasi bahwa sistem selalu berada dalam keadaan terkontrol atau terpusat. Agar hal ini tidak tercapai, antarmuka harus mempunyai sarana yang memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan kendali yang namanya. Efisiensi dalam sistem komputer melibatkan unjuk kerja manusia, komputer secara bersama-sama adalah throughput yang diperoleh dari kerjasama antara manusia dan komputer. Sehingga meskipun efisiensi ini dalam aspek rekayasa perangkat lunak menjadikan sangat penting untuk pengaruh waktu tangkap, laju penampilan sistem. Seringkali perancangan lebih memilih untuk memanfaatkan hasil teknologi yang terbaru untuk meminimalkan ongkos pengembangan sistem. Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya personal dari seorang ahli semakin meningkat dari waktu. Jadi, seorang ahli itu nilai jualnya semakin hari semakin mahal ya. Jadi ada harga, ada kualitasnya. Keseimbangan strategi yang diambil oleh perancangan sembarang sistem komputer haruslah dapat membagi pekerjaan antara manusia dan komputer seoptimal mungkin. Jadi harus balancing antara komputer sama manusia itu harus seimbang. Kategori ragam dialog interaktif. Yang pertama adalah dialog perintah tunggal, command line dialog. Yang kedua, dialog berbasis bahasa pemrograman, programming language dialog. Ketiga, dialog berbasiskan formulir, form filling dialog. Sistem menu. Yang keempat, yang kelima, diagram dialog berbasiskan bahasa alami atau natural language interface. Yang keenam, antarmuka berbasis icon. Sistem penjadwalan atau windowing system. Yang ke-9, manipulasi link langsung. 11, antarmuka berbasiskan interaksi grafis. Yang pertama kita bahas dialog berbasiskan perintah tunggal atau command line diagram. Dialog adalah perintah yang tunggal yang dioperasikan tergantung dalam sistem operasinya. Ini adalah biasanya dalam perintah command line atau command prompt ya. Dengan contohnya di underDOS ada perintah dir, directory, delete, untuk mendelete, format, untuk memformat, copy, untuk mengcopy. Di Unix juga ada dir, kalau di Linux ls, delete, v, format, v menunjukkan passwordnya, siapa, password menunjukkan kekuatan dari password tersebut. Habis itu diagram berbasiskan bahasa pemrograman atau programming dialog. Dialog ini dikemas dengan sejumlah perintah ke dalam waktu suatu yang bentuknya berkas atau berupa batch file. Ini dalam keadaan tertentu pengguna dialog berbasiskan perintah tunggal seringkali tidak memadai, khususnya ketika pengguna harus memberikan sederetan perintah dalam setiap kali menjalankan program tersebut. Dialog ini berbasiskan pemrograman merupakan ragam dialog yang memungkinkan pengguna untuk mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu berkas yang contoh disebut dengan batch file. Contohnya assembler, Pascal, C, Fortran, atau BASIC. Dialog yang ketiga, dialog berbasiskan pengisian formulir. Di ini di mana user dihadapkan dengan formulir dalam komputer ya. Jadi tinggal sekarang sih banyak contohnya kayak Google Form ya. Banyaklah Google Form, mungkin di form Open Office, banyak. Jadi yang familiar itu biasanya Google Form ya, kita suruh mengisi, nanti datanya bisa ditarik langsung di export ke Excel atau mungkin PDF. Dialog yang membagikan formulir ini bisa juga dicontoh dalam pengisian mendaftar di sosial media ya. Ada input member ya gitu ya, banyak sekarang juga itu. Menu dialog menampilkan daftar sejumlah pilihan dalam jumlah terbatas. Ini ada dua jenis sistem menu datar dan sistem menu tarik.
Menu datar adalah di mana sistem menu yang menampilkan semua pilihan secara lengkap. Habis itu dalam menentukan jenis selektor akan digunakan angka, huruf, dan kombinasi salah satunya bahan pertimbangan untuk banyak pilihan. Tetapi jika suatu jumlah pilihan lebih dari 10, pengguna selektor berupa angka yang kurang cocok karena pengguna harus menekan 2 buah tombol untuk memilih pilihan dengan nomor selektor 10 atau lebih. Keadaan seperti ini selalu tidak diinginkan bagi pengguna jika menggunakan selektor berupa huruf karena tidak mempunyai huruf 26 huruf alfabet. Jika caca pilihan lebih dari 26, selektor dapat berupa campuran angka dan huruf. Tanda terang dengan highlight ya. Habis itu dia bisa dengan cara menekan tombol minus atau mungkin tombol tanda kanan, kiri, atas, bawah ya. Atau mungkin menekan enter atau mouse click. Nih. Contoh sisa menu datar. Nah, pilih yang mana nih? 1, 2, 3, 4. Nah, pilihannya mana? 1, berarti nasi goreng ST. 2, mie ayam es jeruk. Gitu. Mie bakwan jus alpukat. Nah, soto ayam nih ada temennya nih, atau harusnya ada temennya. Sistem menu data seperti ini ya, tinggal diklik aja. Jadi enggak scroll bar ke bawah. Tarik nih, sebentar baru kayak gini nih. Scroll bar ke samping kayak menu file di Office atau mungkin di dalam website BSI ada mengajar, itu bisa kayak full down tarik ke bawah. Antara muka dengan bahasa alami, natural language interface, dialog yang memberisikan instruksi dalam bahasa alami yang diterjemahkan dalam sistem penerjemah. Di sini kata-kata sehari-hari digunakan seperti display all dalam DBase. Cetak semua data mahasiswa yang punya grade C, select from data grade where grade C. Jadi cetak semua data di mana yang mendapatkan grade C. Antar muka ini sejalan dengan penggunaan simbol-simbol kehidupan sehari-hari, antara muka ini memakai simbol tanda yang memberikan pengguna kemampuan fasilitas yang dimiliki oleh aplikasi. Ragam dialog yang banyak menggunakan simbol tanda-tanda untuk menentukan suatu aktivitas dengan antara muka atau icon based user interface. Dialog yang menggunakan simbol atau tanda untuk menunjukkan suatu pilihan aktivitas tertentu. Oke, klik icon mobilenya, save atau copy, print. Sistem penjendelaan di sini sistem antarmuka mungkin menggunakan untuk menampilkan berbagai informasi pada sistem lebih jendela atau window. Di sini menampilkan lebih banyak informasi, ada akses lebih banyak informasi, komunikasi berbagai sumber informasi, kendali bebas atas sejumlah program, komen konteks, penyajian jamak, multi-view, reminder, pengingat ya. Jenis-jenis jendela atau Windows, jendela TTW, time multiplex Windows, space multiplex Windows adalah non-homogen ya. Jendela TTW ini merupakan jendela yang paling sederhana ini. Jendela dalam Windows Prom ya. Jendela multiplex Windows, jadi contohnya di Microsoft Access, jadi dalam suatu button dia bisa menampilkan subbab informasi tersebut. Space multiplex Windows. Nah, ini dalam spek multiplex Windows ini lebar layar dibagi menjadi beberapa jendela. Dengan mana jendela ini ditentukan berdasarkan ketergantungan antara satu bisa diletakkan di atas jendela. Perangkat lunak, contohnya Bravo, perangkat pengolahan kata WordPerfect Windows DOS, WordPerfect versi 5.0 atau 5.1 pada Lotus 123 versi DOS. Non-homogen, jendela non-homogen adalah jendela yang dikombinasikan pada jendela di atas. Dua ini bisa sebagai, jadi dalam satu kesatuan, di mana itu fungsinya seperti Zoom, dia bisa 10%, 100 sampai dengan mungkin 400 sampai jump in, jump out. Ya. Jadi dalam satu kesatuan, tapi fungsinya bisa memperbesar, bisa memperkecil. Manipulasi langsung
Pengertiannya adalah menyanyikan langsung aktivitas kepada pengguna user, sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung. Contohnya kontrol proses, editor teks, simulator, kontrol lalu lintas penerbangan, perancangan bentuk model, dan komputer ID set. Antara muka berbasiskan grafis, contohnya ya dialog dengan menunjukkan gambar atau link. Jadi ketika diklik langsung menunjukkan informasinya. Nah, selesai ada latihannya 1-5, silakan teman-teman kerjakan di Notepad boleh, di Word juga boleh. Nanti hasilnya di upload di Google Form seperti biasa. Saya tunggu sampai jam 11 malam tugasnya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya teman-teman ya. Semoga puasanya lancar selalu ya. Oke. Oke. Itulah teman-teman materi dari pertemuan keempat ini yang membahas tentang tadi kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat teman-teman.